Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya jal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammad al-fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim amma ba'du. Kedengaran gak di belakang? Kedengaran ya? Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil adim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyirish sabirin alladzi idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-ayah. Hadratil mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ustadz, wabillahi itu saudaraku jamaah manaqib wa jami'il imam-imam manaqib yang pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah syukur kepada Allah kita masih diberikan kesempatan untuk ibadah kepada Allah dan juga membantu doa bersama daripada keluarga kita, saudara kita, adik kita yang bernama Zainuddin. Karena beliau ini adalah keluarga besar jamaah manaqib. Alhamdulillah. Salawat dan salam tetap selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga di malam ke 100 hari ini syafaatnya beliau Allah turunkan di tempat ini, amin. Dan juga sababia cintanya Zainuddin kepada Sultanin Aulia Syabdul Qadir Jilani dan cintanya Zainuddin kepada baginda Rasul, semoga beliau dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin. Sebagai santrinya Syabdul Qadir Jilani dan sebagai umatnya baginda Rasulullah. Allahumma. Orang kalau sudah diaku sebagai santrinya Syabdul Qadir itu aman dari neraka. Betul apa enggak? Betul. Orang kalau sudah diaku sebagai umatnya baginda Rasul sudah pasti dirindukan oleh surga. Jadi surga itu merindukan yang paling utama adalah umatnya baginda Rasulillah yang diaku. Tapi orang-orang yang diaku umatnya Rasul adalah orang-orang yang punya cinta kepada Rasul, dan cinta kepada Rasul harus ada satu buah pembuktian. Apa sih pembuktian cinta? Man ahabba syai'an aksaru min dzikri. Barang siapa cinta sesuatu dia akan sering-sering menyebut namanya. Zainuddin semasa hidupnya ini istiqomah sholawat. Betul apa enggak? Karena di dalam dzikir manaqib ada nggak isinya sholawat? Ada. Jadi jamaah manaqib itu secara otomatis istiqomah sholawat, istiqomah menyebut namanya baginda Rasulillah. Dan bedanya orang yang cinta dengan orang yang tidak cinta, sholawatnya itu ada perbedaannya. Orang yang cinta itu bukan cuma lisannya, tapi rasanya juga hidup. Contoh kecil gini, jamaah manaqib kalau saat mahalul qiyam, saat membaca ya Nabi salam alaika, ada rasa yang berbeda apa enggak? Nah itu namanya cinta. Orang kalau sudah punya cinta ada sesuatu yang berbeda apabila mendengar nama orang yang dicinta disebut. Nama orang yang dicinta itu dikumandangkan, itu ada nilai yang berbeda. Dulu kita sudah sholawat tapi getaran cintanya belum ada. Jujur aja, betul apa enggak? Betul. Dulu belum ada, tapi sababiyah cipratan barokah guru besar kita Bapak Haji Junaidi Al-Baghdadi, maka ada rasa di situ. Nah beruntunglah jamaah manaqib bahwasanya engkau cinta dengan Rasul, dan Rasul sudah mengatakan jauh sebelumnya. Apa katanya Rasul?
bahwasanya manusia nanti kelak akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Amin. Amin. Allahumma. Amin. Jadi kalau kita cinta dengan ulama, maka kita akan kumpul bersama dengan ulama. Amin. Cinta dengan orang wali, kumpul bersama dengan orang wali. Cinta dengan Rasulullah juga nanti akan kumpul bersama dengan baginda Rasulil. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Itulah kehidupan yang asli. Itulah kehidupan yang dirindukan. Apalah artinya dalam hidup bergelimang harta, penuh dengan kemewahan, pangkat dan jabatan tinggi kedudukannya, namun apabila kematian menjemput, menjumpai kehidupan yang abad dan abada, menjumpai kehidupan yang abadi, namun tidak diaku sebagai umatnya baginda Nabi, maka itulah orang-orang yang paling merugi. Naudzubillah. Naudzubillah. Orang yang beruntung adalah orang yang diaku sebagai umatnya baginda Rasulullah. Tidak ada satupun manusia yang boleh masuk ke dalam surganya Allah selain yang paling pertama adalah umatnya baginda Rasulullah. Betul apa enggak? Memang ada nabi-nabi terdahulu, rasul terdahulu ada, tapi tetap akan menunggu umatnya Rasul. Dan umatnya Rasul adalah orang yang diaku sebagai umat. Orang yang diaku sebagai umat adalah orang yang punya cinta kepada Rasul. Betul apa enggak? Maka mudah-mudahan kita yang masih hidup ini dilanggengkan cintanya oleh Allah. Amin. Seperti saudara kita Jainuddin sudah jelas cintanya dibawa sampai kematian. Saya dan jamaah kan masih remeng-remeng. Benar apa enggak? Oh, saya cinta banget sama Rasul. Ya hari ini, hari esok, minggu depan, bulan depan, tahun yang akan datang, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Saya dan jamaah tidak pernah tahu hari esok akan terjadi apa, minggu depan akan terjadi apa, tahun depan akan terjadi apa. Menyusun rencana boleh-boleh saja, punya keinginan silakan saja. Namun perlu kita ketahui bahwasanya hidup semua berada di dalam ketentuan Allah. An-nasu bitadbir wallahu bitakdir. Jadi manusia punya rencana, Allah punya ketentuan. Betul. Kuat mana rencana manusia dengan ketentuan Allah? Kuat ketentuan Allah. Baik mana rencana manusia dengan ketentuan Allah? Baik ketentuan Allah. Fa'alu lima yurid. Allah memang berbuat sekehendak hatinya, sekeinginannya. Namun apa-apa yang Allah lakukan itu adalah satu hal yang terbaik buat saya dan jamaah semuanya. Amin. Allahumma. Amin. Tidak ubahnya orang tua kepada anak. Orang tua pasti akan memikirkan kebaikan-kebaikan kepada anaknya, memberikan kebaikan-kebaikan kepada anaknya, kecuali orang tua yang sudah keluar dari relnya. Ada orang tua yang keluar dari relnya, tapi Allah tidak mungkin keluar dari relnya. Betul apa enggak? Betul. Mana orang tua yang keluar dari relnya? Orang tua yang sudah tidak punya cinta, kasih dan sayang kepada anak dan keturunannya, maka tidak akan pernah berpikir kebaikan buat anak dan keturunannya. Bahkan bisa jadi mencelakakan anak dan keturunannya. Namun Allah itu maha cinta, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Tidak mungkin Allah keluar dari kasih sayangnya, tidak mungkin Allah keluar dari cintanya, karena memang Allah adalah maha. Saya dan jamaah adalah makhluk ciptaannya. Orang-orang yang mau mengikuti akan perintahnya, menjauhi larangannya, rela dan ridho dengan ketentuannya, maka manusia itu akan termasuk golongan hambanya. Betul? Betul. Jadi buat jadi hamba itu nggak langsung Anda jadi manusia langsung jadi hambanya Allah, tidak. Jadi ada prosesnya dulu. Orang untuk menjadi hambanya Allah itu ada 3 tahapan. Kalau tidak salah ada 3 tahapan. Kalau dalam ininya kalimatnya seperti ini. Ya ayatuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayatuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Pertama harus punya jiwa yang tenang, jangan jiwa yang terganggu. Kalau jiwa yang terganggu, jiwanya goncang, badannya sehat, nyengir di pinggir jalan. Ini namanya sakit. Jasadnya sehat, jiwanya sakit. Betul apa enggak? Makanya yang paling pertama untuk menjadi hambanya Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi nggak gampang loh jadi hambanya Allah.
Mudah-mudahan kita tergolong hambanya Allah. Tapi kan kadang-kadang orang kita mah pede. Betul apa enggak? Nyumbang cepat ditulisin hamba Allah. Betul nggak gitu? Kayak udah diaku aja. Padahal belum punya kriteria ini. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya, karena Allah manggil macam-macam. Ada manggil ya ayuhanas, hai manusia-manusia. Betul nggak? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ada juga manggil ya abdi, wahai hambaku. Beda-beda panggilannya. Betul nggak gitu? Ada nggak kalimat ya ayyuhannas? Banyak. Ada nggak kalimat ya ayyuhalladzina amanu? Ini biasanya khusus perintah nih. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, kalau ya ayyuhannas kalimat buat peringatan biasanya. Tapi kalau ya abdi, ini kalimat-kalimat dekat sudah. Kayak macam ya abdi minka doa wa minal ijabah, minka su'al wa minan nawal. Wahai hambaku, engkau bagian minta, saya bagian mengabulkan. Ini katanya Allah. Engkau bagian berdoa, saya yang bagian memberi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya harus punya jiwa yang tenang. Mana jiwa yang tenang? Jiwa yang selalu bersandar kepada Allah. Mau dilanda krisis, dilanda bangkrut, dilanda omnibus law. Betul nggak itu? Ini kan lagi ngetren nih. Ngerti nggak omnibus law? Sama-sama orang ngerti. Udah liatin dulu. Betul nggak? Oh ini undang-undang parah. Lu ngerti kagak ngomong parah? Ya. Pokok dilanda apa saja, dia tidak akan terkontaminasi. Tidak muncul sedikit pun rasa takut, tidak muncul sedikit pun rasa khawatir. Kenapa? Apapun sistem boleh berubah. Yang penting satu, Allah Tuhan saya tidak berubah mencintai saya. Beres urusan. Betul apa enggak? Ayo coba mau sistem diapain, mau dijepit ke, mau diempet ke kalau bahasa kita mah. Betul enggak? Kalau Allah yang jamin, kira-kira hidupnya enak apa enggak? Kamu tidak diterima 1000 perusahaan, tapi kamu masuk jaminan Allah, kira-kira hidupnya melarat apa sengsara? Dua-duanya enak ya. Oh masih waras sudah dia. Melarat apa kaya? Kaya. Jadi orang itu bisa kaya, bisa hidup enak, bisa hidup sejahtera bukan lantaran pekerjaannya, bukan lantaran perusahaannya, bukan lantaran gajinya. Tidak sedikit orang gaji puluhan juta bahkan ratusan juta, hidupnya masih terombang-ambing, tidak ada ketenangan. Betul nggak itu? Bahkan yang lebih parah masih kurang. Buktinya yang korupsi tukang tempe apa yang di meja-meja? Ayo sama tanya coba. Penghasilan tukang tempe sama penghasilan yang ada di meja ruangan ber-AC, gajinya gedean mana? Ruangan ber-AC. Tapi nggak ada tukang tempe korupsi 100 juta gitu, 1 miliar yang korupsi kan yang udah gajinya gede. Betul nggak gitu? Berarti jiwanya tidak tenang. Orang-orang yang kayak saya dan jamaah ini alhamdulillah rizki masa adanya, pekerjaan juga serabutan, tapi punya jiwa yang tenang. Maghrib berkumandang, dia mulai dandan rapi, dia berangkat ke pengajian, duduk di pengajian, lupa udah masalah hutang. Ini jiwa yang tenang. Betul nggak itu? Oh sekarang lagi ngetren COVID-19. Iya betul memang, makanya saya pesenin pakai masker. Kan pakai ini, walaupun kagak dipasang. Yang penting saya nyampaikan, gue pakai semuanya. Kalau saya pakai agak ribet nanti ngomongnya, betul nggak? Jadi kalau saya pakai ngomong kurang panas. Saudara-saudara, kurang enak. Ini kiai serius apa kagak nggak kelihatan. Jadi senyuman manis saya hilang begitu masker. Kenapa kok kita punya ketenangan? Karena kita jiwanya bersandar kepada Allah. 1000 penyakit mengancam kamu, kalau kamu berada dalam perlindungan Allah, kira-kira aman apa enggak? Aman. Rasulullah jiwanya terancam. Rasulullah kesehatannya terancam. Betul nggak itu? Ada nggak sejarah Rasulullah disantet? Ada sejarahnya Rasul disantet.
Ada sejarah Rasul yang mau dibunuh berbagai macam cara, bahkan tidurnya pun diintip. Pas mau dibunuh ternyata digantikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tapi karena Rasul berada dalam perlindungan Allah, gagal maning rencananya, Son. Tenang aja udah. Betul nggak itu? Jadi harus bersandar kepada Allah. Mau disengsarain, kalau kamu bersandar kepada Allah, 1000 orang, 1.000.000 orang mau nyengsarain kamu, Allah bela kamu, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Amin. Ini harus kita milikin. Hidup jangan terbawa arus. Hidup harus beriman kepada Allah. Kalau orang tidak beriman ke Allah, hidup gampang diprovokasi. Percayalah itu. Begini, oke, begini, oke, begini, oke. Padahal orang ngerti. Setuju nggak gitu? Makanya kita bersyukur digiring oleh Allah sebagai jamaah dzikir manaqib Syabdul Qadir Jilani di bawah bimbingan guru besar kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, yang mana beliau mengajarkan betul-betul soal keimanan, soal keyakinan kepada Allah. Saudaraku, orang yang sudah berencana mau menikah, tiba-tiba dipanggil oleh Allah, keluarganya masih kuat, itu kalau bukan iman, orang bakalan sanggup. Betul. Nggak bakalan sanggup. Semua orang pasti akan nggak terima itu, betul nggak gitu? Tapi kalau sudah beriman ke Allah, dia malah bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, kau panggil anak saya di saat masih muda, bicara dosa belum terlalu banyak, bicara maksiat belum terlalu banyak, dan dia punya istiqomah, ikut kepada ulama, bercinta kepada Allah, sholawat atas Nabi, bercinta kepada walinya Allah. Kapan lagi saya punya anak sesukses Jainuddin? Harusnya gitu sebagai orang tuanya. Kalau sudah tapi kalau nggak bicara iman, pasti akan menyalahkan Tuhan. Betul enggak? Tega emen Tuhan. Lah Tuhan, setelah dia. Kita lagi sayang-sayangnya. Betul enggak gitu? Gak bisa seperti itu. Maka oleh karena itu saudaraku, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Karena yang dipanggil oleh Allah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Bukan yang rumah tangganya tenang, bukan yang gajinya gede, bukan yang pangkatnya tinggi, bukan yang punya kebijakan-kebijakan, tidak dipanggil oleh Allah. Setinggi apapun pangkatmu, betul nggak gitu? Sehebat apapun hidupmu, tidak dipanggil oleh Allah. Betul nggak gitu? Mau bagaimanapun kekayaan kamu, rumah kamu berapa lantai, mobil kamu berapa di dalam garasi, tidak dipanggil oleh Allah. Yang dipanggil oleh Allah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Sekarang jamaah manaqib yang kumpul malam hari ini, saya mau tanya jujur nih, punya utang apa kagak? Kenapa masih bisa ngaji? Karena punya ketenangan. Kalau jiwanya nggak tenang, orang punya utang mau ngapa-ngapain juga udah susah. Diajak bercanda ribet. Betul kan? Apalagi jatuh tempo, teman main bercanda, muka lu suek, ngomong lagi mau gamparin. Gak ngeliat orang apa? Betul kan gitu? Tapi kan jamaah kan masih oke-oke aja, mukanya masih berseri-seri, rokoknya masih jalan terus, betul kan itu? Guyonannya masih kenceng, yang lebih parah utang banyak, rumah tangga berantem, malam main gaple masih kakatan. Betul kan gitu? Ini kalau nggak punya ketenangan jiwa, tidak dikenalkan kepada Allah bahwasanya Allah Maha Baik dan takdir Allah tidak pernah salah, kita tidak mungkin punya ketenangan jiwa di dalam hidup ini. Karena hidup kan makin lama bukan makin ringan. Betul nggak gitu? Makin berat hidup ini. Makanya kalau hidup mau kamu gantungkan kepada pemerintah, ngap-ngapan. Hidup mau kamu gantungkan kepada perusahaan, frustasi kamu. Betul? Karena tidak ada satupun perusahaan yang mau rugi. Tidak ada satupun yang namanya bos-bos mau rugi. Mereka semua mencari untung dari diri kita masing-masing. Kita juga dari untung dari dia. Ini kan keliru, berebutan untung anak buah sama juragan. Betul gak gitu? Akhirnya berantem buat masing-masing pasal. Betul gak gitu? Makanya saya dan jamaah bekerja ya bekerja, berusaha ya berusaha. Tetap yang kita cari keberkahan dari Allah. Jangan
disandarin ke perusahaan. Betul nggak gitu? Perusahaan mau bikin kebijakan apapun terserah. Dagang mau sepi mau rame terserah. Betul nggak itu? Kita usaha mau untung mau rugi terserah. Yang penting kita tetap selalu bersandar kepada Allah. Allah punya wayar suku min haitsu la yahtasib. Allah punya rizki tanpa kamu sangka, tanpa kamu duga, tanpa kamu kira-kira. Selama ini rizki kita hanya kita sangkakan dari hasil gaji kita. Betul nggak itu? Dari hasil dagangan kita, dari hasil bisnis kita. Kita lupa Allah punya rizki tanpa kita sangka dan tanpa kita duga. Buktinya mana? Ada yang pengangguran, tong rokoknya jalan terus. Kondangan yang masih 3 rumah jalan terus kok. Ngibing jepongan masih uplek kok. Tenang-tenang saja. Betul nggak? Betul. Kenapa? Karena Allah itu ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Percaya Allah ada? Percaya Allah ada? Kalau percaya Allah itu ada, jangan pernah berputus asa. Jangan pernah ngamuk-ngamukan jadi orang. Betul nggak gitu? Jangan uring-uringan. Jangan cepat marah dengan segala macam kejadian-kejadian. Terima semua dengan lapang dada. Buatkan wadah keimanan yang bisa menyerap apapun yang datang kepada kita. Cukup kita kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah, kembali kepada Allah. Tidak mungkin apapun terjadi di atas muka bumi ini. Tidak mungkin palu diketokkan. Tidak mungkin pasal-pasal diciptakan tanpa ada kuasa Allah. Niat Allah pasti baik buat saya dan jamaah semuanya. Jadilah orang yang rela, jadilah orang yang ridho dari segala ketentuannya. Niscaya engkau akan diangkat derajatnya oleh Allah. Allahumma. Yang karyawan-karyawan yang hadir malam hari ini sudah tenang-tenang saja. Betul? Jika kebijakan tidak berpihak kepadamu, semoga Allah berpihak kepadamu. Betul apa enggak? Jika perusahaan tidak membelamu, biar Allah yang membela kita. Amin. Betul? Jika dunia ini sudah tidak memberikan peluang buat kita, biar Allah yang memberikan peluang buat kita semuanya. Amin. Allahumma. Ini saya ngomong gini biar punya jiwa tenang. Sebab kalau nggak begini hadirin, pikiran di rumah ini. Betul nggak gitu? Repot nih, cuti udah hilang semuanya. Betul nggak gitu? Pesangon hilang semuanya. Ini hilang semuanya, serba hilang semuanya, menderita situ dalam kehidupan yang sementara. Akhirnya itu belum berjalan, keputusan sudah pikiran siang malam jatuh sakit. Ya kalau sakit doang, kalau stroke ribet urusan, betul nggak gitu? Makanya tenang-tenang saja, terserah lah. Dunia mau jungkir balik sehari 7 kali, gak ada urusan. Yang penting tetap kita bersandar kepada Allah. Betul apa enggak? Ini sejatinya iman, saudaraku. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Miliki jiwa tenang. Perkara jodoh serahkan ke Allah. Rizki serahkan ke Allah. Masa depan serahkan ke Allah. Prasangka baik kepada Allah. Tidak mungkin ke depan kita diberikan hal-hal yang tidak enak oleh Allah. Alhamdulillah. Prasangka baik saja udah. Nah, kalau sudah punya jiwa tenang, baru irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada Tuhanmu. Alhamdulillah. Orang yang bisa kembali ke Allah, yang tadi saya katakan satu demi satu, hanya orang yang punya jiwa yang tenang. Kalau orang tidak punya jiwa yang tenang, gak bakalan mudah kembali kepada Allah. Gak bakalan percaya dunia ini semua sudah rekayasa Allah. Gak bakalan percaya apa-apa yang terjadi semua adalah kehendaknya Allah. Pasti dia akan menyalahkan orang lain, mengkambing hitamkan orang lain, menuding-nuding pemerintah, menyalahkan anggota majelis perwakilan rakyat, menyalahkan perusahaan, menyalahkan segala-galanya. Seakan-akan hanya dirimu yang paling benar. Engkau lupa di situ ada Allah yang bikin skenario dalam kehidupan. Semua sudah diatur oleh Dia, dan aturan Dia adalah aturan yang paling terbaik buat hamba-hambanya. Betul? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali ke Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi oleh Allah. Alhamdulillah.
alhamdulillah. Kalau kita ridho dengan hidup ini, ya sudah, hidup saya memang seperti ini ketentuan. Saya ridho menerima dengan lapang dada. Kenapa saya ridho? Karena apa yang Allah jadikan ini baik buat saya, maka Allah juga akan ridho kepada kita. Amin. Amin. Maka irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Setelah Allah ridho kepadamu, lalu Allah panggil kepada kamu, fadkhuli fi ibadi, masuk kamu dalam golongan hamba-hambaku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi untuk diakui oleh Allah sebagai hambanya Allah, pertama punya jiwa yang tenang, kedua bisa kembali kepada Tuhan, ketiga ridho dengan ketentuan Allah, keempat Allah ridho kepada kita. Amin. Amin. Allahumma amin. Kalau yang ketiga dan keempatnya otomatis kamu ridho, ya Allah ridho. Benar apa enggak? Kamu ridho, Allah ya otomatis ridho. Kamu nggak ridho, ya sudah, Allah juga nggak ridho sama kamu. Maka otomatis jika kamu sudah kembali dengan keridhoanmu, maka Allah pun akan memberikan keridhoannya. Sama-sama ridho, maka Allah bilang fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu wahai orang Pengasinan, wahai orang Rawalumbu, fadkhuli fi ibadi, masuk kamu dalam golongan hambaku. Kalau sudah jadi hambanya Allah, pasti akan masuk ke dalam sorganya Allah. Amin. Karena nyambung ini ayatnya, betul gitu. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk kamu dalam golongan hambaku. Dan hamba-hambanya Allah adalah orang yang tidak menentang kepada Allah. Hamba-hambanya Allah adalah orang yang sangat nurut kepada Allah. Hamba-hambanya Allah adalah orang-orang yang mau mengikuti perintah Allah. Hamba-hambanya Allah adalah orang yang menjauhi larangan Allah. Hamba-hambanya Allah adalah orang yang ridho dengan segala ketentuan Allah. Gak gampang jadi hamba, hadirin. Betul gak gitu? Maka semoga kita termasuk golongan dari hamba-hambanya Allah. Amin. Cuman kadang-kadang kan orang kita memang pede ya, nyumbang di musola ceban, biar gak ketahuan nama itu tulisin dari hamba Allah. Giliran 1 juta dari saya, biar ketahuan. Betul nggak gitu? Maka oleh karena itu, untuk ke situ, contoh Jainuddin almarhum, betul nggak gitu? Dia sudah mengikuti apa-apa yang Allah punya mau. Zikir perintah Allah, sholawat perintah Allah, doa perintah Allah, istiqomah anjuran Allah. Betul nggak gitu? Sudah dilakoni belum? Sudah, sampai akhir hayat. Saya dan jamaah belum tentu. Kadang-kadang ada yang bilang, wah saya mau ngikut manaqib sampai mati. Ada yang dapat 2 minggu berhenti. Betul. Ada yang begitu? Ada. Oh, ada yang paling depan belaannya tiba-tiba hilang tanpa suara. Betul. Betul gitu? Nah, manusia kok hidup memang di bawah ketentuan Allah. Oh, ada yang berencana panjang, pokoknya saya sampai tua, ntar anak-anak saya juga saya ajak manaqib semuanya. Besoknya hilang, gelek kayak ketelan bumi. Betul begitu? Betul. Itulah rahasia Allah. Makanya kita nggak bisa tahu apa yang terjadi ke depan. Kita cukup bersyukur dengan saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Kenapa? Karena mereka diberikan jalan yang baik oleh Allah. Kok mengikuti perintahnya Allah sampai meninggal? Nggak gampang hadirin. Mengikuti perintah Allah sampai maut menjemput itu nggak gampang. Sangat tidak gampang. Zikir itu perintah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikron katsira wa sabbihu bukrata wa asila. Dia lakoni. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah. Betul nggak gitu? Pokok kalau udah kalimat perintah pasti kalimat depannya ya ayyuhalladzina amanu. Karena orang-orang yang bisa melakukan perintah Allah hanya orang-orang yang punya iman kepada Allah. Betul? Makanya perintah-perintah itu pun hanya untuk orang yang beriman. Yang nggak beriman nggak apa-apa. Lu diperintah kagak kok. Kagak ngelakoni juga nggak apa-apa. Betul nggak gitu? Nggak ada diperintah kok. Cuma resikonya tanggung dewek. Betul nggak gitu? Ya ayyuhalladzina amanu, diperintah oleh Allah. Shallu alaihi wa sallimu taslima.
Ada yang membid'ahkan sholawat, ya silakan. Ini perintah buat saya beriman kepada Allah. Amin. Amin. Betul nggak gitu? Betul. Ada yang bilang sholawat kurang kerjaan, nggak masalah. Ini bagi kami perintah untuk kami karena kami merasa punya iman ke Allah, maka kami harus bersolawat kepada baginda Rasulullah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Betul? Betul. Betul? Dan ini sampai mati. Luar biasa apa enggak? Ini kejadian untung apa enggak? Untung, bukan kerugian kematian itu hadirin. Kematian itu satu buah keberuntungan. Orang-orang yang punya cinta ke Allah itu merindukan itu. Kecuali orang yang cinta dengan dunia, takut dengan itu. Sama kayak kita cinta dengan seorang perempuan, kira-kira pengen ketemu apa pengen kagak ketemu? Pengennya kan ketemu seminggu 3 kali. Betul nggak gitu? Begitupun orang-orang yang punya cinta kepada Allah pengennya buru-buru. Lain sama kita pengennya dipanjang-panjang, dimundur-mundur. Kalau bisa mah tiap hari doanya sehat panjang umur, sehat panjang umur, sehat panjang umur. Padahal umur udah takarannya. Betul nggak gitu? Umur sudah ada ketentuannya apa belum? Kenapa kita minta sehat panjang umur? Bukan berarti umur yang ditambah, tidak. Orang yang panjang umur itu walaupun dia hidupnya 30 tahun tapi lebih banyak ibadahnya ketimbang tidak ibadahnya. Itu berarti panjang usianya. Biar hidup 200 tahun kalau ibadahnya cuma seminggu. Ayo coba. Sisanya buat nentang Allah, itu berarti pendek umurnya. You know? Yes. Understand? Yes. Oke. Kalau seperti itu. Jadi yang panjang umur tuh gitu. Loh, Jainuddin pendek usianya, umur sekian sudah meninggal. Coba hitung takaran ibadahnya dengan kamu yang hidup. Kamu hidup berapa tahun? Oh, saya sudah 70 tahun. Ibadahnya banyakan siapa? Betul nggak gitu? Betul. Yang tahu ini cuma Allah, bukan kita. Ini loh kita catetin. Di sholat Jumat catet. Kayak madit loh. Nyumbang goceng catet. Enggak gitu, sudah ada malaikat yang bagian mencatat. Nanti akan ketahuan di yaumil akhir. Gitu loh, di dalam hisab. Betul nggak itu? Betul. Timbangan baru ketahuan. Biar situ umurnya 80 tahun sampai bongkok hidup. Tapi ada bocah umurnya 20 tahun meninggal karena diisi 20 tahun ibadah kepada Allah, nurut perintah Allah. Sama yang 70 tahun yang ibadahnya cuma 2 tahun, ini usianya panjangan yang 20 tahun. Makanya kita doa minta sehat panjang umur. Bukan berarti umurnya mulur. Ngerti mulur? Melar. Oh, ini aturan mati ini umur 70 jadi 80. Belangsak hadirin. Belangsaknya mati 80 karena didoain anak cucunya banyak. Anaknya 12, cucunya 24. Belum cicitnya lagi 38. Akhirnya manjang-manjang terus orang mati-mati nih orang. Betul nggak gitu? Nah, kalau doa 40 orang kan ada doanya wali. Doanya wali kan la yuradu, tidak ditolak oleh Allah. Akhirnya doain terus bareng-bareng kumpulan 80 orang, anak, mantu, cucu, cicit doain. Sehat panjang umur tuh aki-aki ngapa-ngapa orang mati-mati. Bukan begitu ceritanya. Betul nggak gitu? Umur mah sudah ada ketentuannya. Tapi yang kita minta banyak mana ibadahnya dengan tidak ibadahnya. Itu yang dinilai panjang usianya. Karena pernah ketemu aki-aki nih sama Sayyidina Ali. Ya, ada aki-aki sudah megang tongkat, sudah bungkuk, itu kaya raya, ya, anaknya 4 ditanya sama Sayyidina Ali. Wahai kakek, iya Abil Hasan, Abil Husain. Kalau orang kita bilang mah iya bapaknya Hasan, bapaknya Husain, begitu. Karena memang anaknya Hasan dan Husain, jadi di sana kan enak manggilnya kayak gitu. Kita juga kan sama, kadang-kadang setelah anak yang dipanggil. Betul. Betul nggak gitu? Iya bapaknya Hasan, bapaknya Husain. Kakek umur berapa? Umur saya baru 5 tahun. Kaget Sayyidina Ali. Udah tua bangka begini 5 tahun. Anak kakek berapa? Anak saya cuma 1. Harta kakek berapa? Saya harta hanya yang nempel di badan saya dan uang 1 juta rupiah. Taruhlah pakai rupiah lah. Nggak usah pakai dinar-dinaran ya. Kita nggak megang dinar juga, orang ngerti dinar juga. Langsung Sayyidina Ali bilang, wahai kakek,
Tidak ada satupun orang yang percaya jika engkau mengaku umurmu 5 tahun. Kenapa? Karena engkau sudah tua renta, engkau berjalan saja sudah menggunakan tongkat. Maka tidak mungkin kau umur 5 tahun. Betul Ali, umurku sudah 70 tahun. Tetapi di hadapan Allah umurku hanya 5 tahun. Karena selama 65 tahun aku tidak pernah beribadah kepada Allah. Ngaji ogah, tahlilan ogah, sholat Jumat jarang-jarang. Paling datang saya lebaran doang Idul Adha. Kenapa kau datang Idul Adha? Ada kambing sama sapi. Pulangnya kan nenteng, betul nggak gitu? Jadi cuma 5 tahun Ali. Jadi maka umur saya selama hidup ya nanti akan ternilai umurnya 5 tahun. Anak kakek kan ada 4. Kenapa kakek bilang cuma 1? Anak saya memang 4 Ali. Yang 3 sibuk dengan rumah tangganya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan bisnisnya. Cuma 1 yang ingat ke saya. Dimanapun dia berada, dia selalu mendoakan saya. Dimanapun berada, selalu bertanya kabar saya. Dimanapun berada, selalu menanyakan tentang kesehatan saya. Tidak lepas lisannya berdoa kepada Allah untuk keselamatan saya, kesehatan saya, untuk kebaikan-kebaikan saya. Hanya 1 orang Ali, makanya anak saya cuma 1, yang 3 mah anggap dia rada. Betul? Lalu ditanya, kenapa kakek bilang kakek punya harta cuma yang nempel di badan dan uang 1 juta rupiah? Ya Ali, saya memang hidup kaya raya, saya seorang saudagar. Harta saya berlimpah ruah, tapi semua tidak ada nilainya di hadapan Allah. Yang ada nilainya hanya 1. Saya pernah bantu nyumbang 1 juta dan baju ini selalu saya pakai ibadah kepada Allah. Itu harta yang nanti kita akan bawa pulang ke yaumil akhir. Itu sehat panjang umur, doa nggak masalah. Betul nggak gitu? Jangan situ bilang, umur mau ditentuin, doa nggak usah doain sehat panjang umur. Bukan begitu, Madi. Ya, bukan begitu. Biar dijadikan orang yang baik dalam kehidupan ini. Amin. Allahumma. Amin. Jadi saya minta Fatihahnya, baca semua tanpa terkecuali. Buat almarhum Zainuddin bin Bapak Aang. Diaku santrinya Syekh Abdul Qadir Jilani, dijemput oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Jago umat baginda Rasulillah, dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah. Yusarul mar'u ma'aman ahabba ilaih. Ini dawuhnya baginda Rasul. Manusia kelak dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Ya Allah, ya Rob, Zainuddin istiqomah dzikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani bersama guru kami Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Beliau cinta dengan Syekh Abdul Qadir. Beliau cinta dengan baginda Rasul sesuai dengan apa yang pernah Rasulullah katakan. Yusarul mar'u ma'aman ahabba ilaih. Manusia kelak dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Zainuddin bin Bapak Aang kumpul dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, kumpul dengan baginda Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Yaudah yuk ikutin bareng-bareng semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ilahi a'tini mahabbatan wa ma'rifatan. Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi syekhina Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi wa ila ruhi Sayyidina Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila ruhi Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Li abi wa ummi astaghfirullahaladzim. 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 Li ustadi astaghfirullahaladzim. Li ustadi astaghfirullah.
لأستاذي أستغفر الله اللازم 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 لأستاذي أستغفر الله الآدم للمسلمين والمسلمات أستغفر الله للمسلمين والمسلمات أستغفر الله الآدم 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 للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله الآدم للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله الآدم 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 للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه أستغفر الله الآدم وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله الآدم 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 وأتوب إليه إنه كان غفارا أستغفر الله الآدم إنه كان غفارا أستغفر الله إنه كان غفارا أستغفر الله الذي إنه كان غفارا أستغفر الله الذي إنه كان غفارا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا
Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad. As-salatu wassalamu Rasulullah, salatu wassalamu alaika ya 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 Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Ya Hadiyu ya Alimu ya Khabiru ya Mubin ya Hadi ya Alim ya Khabir 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 ya Mubin ya Kafiyu ya Ghaniyu ya Fatahu ya Razak ya Kafi ya Ghani ya Fatah ya Razak ya Kafi ya Ghaniyu ya Fatahu ya Razak ya Kafi ya Ghani ya Fatah ya Razak. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khairi, Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khairi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa
anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum 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 ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Abdul Dzikri la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala bahri syafa'ah Sayyidina Habibina Syafi'ina Nabiyina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyati wa ashabihi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu an bi barakati Syekhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi khususon ila hadrati Nabi Allah Haider Nabi Allah Ilyas alaihi wasallam wa summa khususon ila ruhi silsilah Naqsyabandiyah Sayyidina Sultanin Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an wa azwaji wa muhibbi ismaruhi Abu Habib Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu an wa Sayyid Junaidi Al-Baghdadi wa Sibaudin Naqsyabandi wa Syamlan Satli wa Satara radhiyallahu an khususun teruhi Habib Abu Bakar bin Salim, Habib Salim bin Jindan, Habib Husain bin Abu Bakar Berbatan Jamil Habaib wa ila ruhi abina Adam alaihi salam wa ummina Hawa jami'il dan amir salim wa suhada wa sholin wal ulama lil aminin wal malaikatul muqarrabin sayyidina wa malaikat Jibril Mikail Israfil Ijrail malaikat jasmani malaikat rohani malaikat rahmat malaikat istiqomah malaikat hafadhah malaikat hamd ars bi barakati Syekhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim khususon ila terruhi jamil auliyail wali adim sunan wali songo
wa ila ruhi syekhina Ki Ahmad Khalid Abdul Latif Bangkalan, Ki Abu Samsudin Batu Ampar yang melalui Batu Ampar, bujuk lantong, bujuk tumbang, bujuk wigrip, bujuk bujuk aing mata, Bindra Saud Ratu Sumenep, Saidi Sutelanggo, bujuk-bujuk Madura, Ki Jedin Kebun Nangka, Ki Lastur Kulo, Ki Majid Dabata, Ki Hamid Banyuanyar, Ki Bakir Banyuanyar, Ki Bebe Dabenya, Ki Mukhlis Batu Ampar, Jamiil, Kiai Prece Ki Batu Ampar, wa ila ruhi Sultan Asamiddin Banten, Syekh Monoy Banten, Somnas Banten, Syabdul Muhyi Pamiyan Jawa Barat, Syekh Guru Kerawang, Al-Baqur Laki Nur Ali Bekasi, Ke Johari Ceger, Ke Ceger Kepata, Ke Mukhlis, wa ila ruhi Syekhina Ya Hamid bin Kiai Abdullah Pasuruan, Ya Hasim As'ari Jombang, Ki Musaim Romi Jombang, Ki Rontam Jemgan Gusmi wa Gusot, Ki Habib Nagosare, Kumar Beringin, Ki Hasan Beringin, Ki Hanan Tanggul, Ki Mukhlas Budadu Kesan Haji Baka, bi barokati Syekhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khususon Datur Ruhi Ki As'ad bin Samsul Arifin Kerja Nyirum Nyituan, Ki Ahmad Husain Limur Nyi Zainab Nyi Julaiha, Ki Khatib Jurakates, wa ila ruhi Mbah Nur Pemalang, Ki Mukhtar Sapat Lok Agung Banyuwangi, Latif Prem Banyuwangi, Ki Ahmad Husain Limur Nyi Zainab Nyi Julaiha, Habib Muhdor Bondowoso, Habib Ja'far bin Syekhon, Habib Muhammad Ketapang, Habib Hashim, Bapak Ki Kaliboto Jami'il Habaib, wa ila ruhi Ki Sidik Jember, Ki Ahmad Sidik Jember, Ki Mansur Sidik Jember, Ki Abdullah Sidik Jember, Abu Usman Jember, Haja Umi Fatona, Mirobisa, Umi Sofia, Umi Farijiyah, Nyai Toyibah, Abah Karto, Abah Aziz, Abah Bedui, Abah Maktub, wa summa usus wa Datur Ruhi Abah Sukri, wa ila ruhi Syekhina Ya Marsidik Jember, Ki Abdul Heri Pasuruan, Ki Aka Basuni Haris di Kande Kerawang, Ki Ahmad Daib Pacing Kerawang, Kesuharun Bekasi, Ki Mugeni Sukatani, Jamil Aulia Ilwali Adim, Ahli Badar, Ahli Uhud, Ali Bakir Malam Makawar Medina fil Jawa wal madhura fi alam bi barokati Syekhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khususon orang tuanya masing-masing, mertuanya masing-masing, dan juga guru-gurunya masing-masing yang ada maupun yang telah tiada, semoga sama dapat ampunan dari Allah. Amin. Orang tua saya, orang tuanya jamaah, mertua saya, mertua jamaah, guru saya, gurunya jamaah yang masih ada, semoga Allah tambah kesehatannya, Allah tambah umurnya, sehat yang barokah, umur yang barokah, Allah mustajabkan doanya. Kalau ada yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, yang telah tiada diampuni dosanya, diluaskan alam barzahnya, diaku umatnya baginda Rasulillah, dikumpulkan bersama dengan kekasih-kekasihnya Allah sebagai santrinya Syabdul Qadir Jilani, umatnya baginda Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Khususon juga saya minta Fatihah 3 kali ya. Saya minta Fatihah 3 kali khusus buat almarhum Zainuddin bin Bapak Aang, sesuai harapan orang tuanya, sesuai harapan saya, sesuai harapan jamaah, dikumpulkan dengan Sultan alias Syabdul Qadir Jilani. Dan itu pasti dikumpulkan karena memang daunya baginda Rasulillah ya. Itu perkataannya baginda Rasul. Perkataan baginda Rasul tidak mungkin ada kedustaan, betul? Jadi sudah Rasul mengatakan bahwasanya orang dikumpulkan bersama dengan yang dicintai di yaumil akhir nanti akan dikumpulkan. Maka Zainuddin bin Bapak Aang kumpul dengan Syabdul Qadir Jilani, kumpul dengan baginda Rasulullah. Saya minta Fatihah 3 kali ya, bi barakati karamati Sultan. Ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir, takdi hajatina ya Allah. Almarhum Zainuddin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Juga minta Fatihah buat orang tuanya ya yang ditinggalkan, Bapak Aang dan Ibu Amah, juga kakaknya, saudara-saudaranya, adiknya, semuanya diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan keridhaan oleh Allah, diberikan kesabaran oleh Allah, dan juga ke depannya diberikan kelancaran, kesuksesan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Juga Fatihah untuk tokoh agama setempat. Ini hadir juga Ustadz Haji Abdullah, Ustadz Didi Kurnia, semoga beliau selalu ditambah sehat panjang umur, doanya ditambah mustajab oleh Allah, apa yang jadi harapannya semuanya dimudahkan oleh Allah, rumah tangganya selalu diberikan keharmonisan oleh Allah, selamat imannya, amin, selamat Islamnya, selamat dunia, selamat akhiratnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Juga saya minta Fatihah buat kita semua yang kumpul malam hari ini. Juga hadir Ustaz Anding Dharma dari Muara Gembong ya, imam-imam manaqib, ada Ustaz Nu, ada Ustaz Jumai Salurha, ada juga sahabat kita, sahabat Gibas, Ketua Dungek juga hadir, Sekjen juga hadir beserta dengan anggotanya semuanya. Semoga seluruh jamaah yang bersimpuh hadir malam hari ini diberikan keselamatan oleh Allah, tambah sehat panjang umur, bebas dari corona, bebas dari corona, selamat dari corona, dan juga siapapun yang duduk bersimpuh malam hari ini ya dilancarkan rezekinya oleh Allah, harmonis rumah tangganya, kabul hajatnya, sukses dalam kegiatan-kegiatannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pasukan sorban jalan dulu ya, buat dibantu-bantu di sini ya, keluarin semuanya. Ibadallah rijalallah agisuna di ajlillah wa kunu nana lillah as'alullah bi fadlillah alal kafir Allah ala safi salamullah bi muhidih khalisna minal balwahi ya Allah wa ya adab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wansuru lillah alal ghafir ala safi salamullah bil muhidinil khalisna minal balwahi ya Allah sa'alnakum walizul barajaunakum wa fi amrin qasadnakum fasudu asmakum lillah alal kafir Allah ala syafi salamullah Allah bimuhidih khalisna minal balwahi ya Allah wa ya Rabbi bisadati tahaqaq li isarati asadati bisarati wa yafu waqtuna lillah alal kafir salatullah ala safi salamullah
khalisna minal bawahi ya Allah bikasbil hujbi an aini warafil baini mim baini wa tamsil gaifi wal aini binuril wajhi ya Allah alal kafi salatullah Allah ala syafi salamullah bimuhidih khalisna minal bawahi ya Allah salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil khalqi aulana syafi'il khalqi indallah alal gafi salatullah Allah ala syafi salamullah bimuhidini khalisna minal bawahi ya Allah bil barokah wal karamah syabdul qadir waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidnillah waridallah amin 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 Allah amin 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 Allah amin 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 ya Allah Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Semoga kumpul kita malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah, khusus barokah untuk sahibul bait dan umumnya buat warga sekitarnya semuanya. Dan juga semoga Indonesia, negara kita tercinta, selalu diberikan keselamatan oleh Allah, dibebaskan dari virus corona dan juga virus-virus mematikan yang lainnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi sekali lagi pesan saya, hidup ini sandarkan kepada Allah, biar tidak mudah pusing, biar tidak mudah amuk-amukan, biar nggak gampang marahan. Betul? Jadi apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, tentang perusahaan, tentang kebijakan, tentang usaha, biarlah terjadi. Yang penting kita selalu bersandar kepada Allah. Betul? Hujan meteor pun di atas muka bumi ini, jika engkau bersandar kepada Allah, niscaya keselamatan yang akan engkau dapatkan. Biar hujan berlian, jika engkau bersandar tidak kepada Allah, tetap kesengsaraan tidak akan pernah lepas dari kehidupan. Naudhu. Betul apa enggak? Betul. Allah tidak akan tinggal diam, saudaraku, atas segala kemungkaran, atas segala kedzaliman, atas segala kemunafikan. Sejarah sudah mencatat, ya, sejarah sudah membuktikan tidak pernah yang batil itu menang. Betul? Betul. Tidak pernah yang mungkar itu berkuasa, tidak pernah yang dolim itu berjaya. Betul? Betul. Dari zaman Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Nuh, betul apa enggak itu? Betul. Nabi Musa, terus Nabi Isa sampai Nabi baginda Rasulillah khataman nabiyyin. Allah sudah membuktikan kemungkaran tidak akan pernah bisa duduk dalam singgasana kekuasaan, kedzaliman tidak akan pernah berjaya di alam semesta, kemunafikan tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah. Percaya apa enggak? Ya. Kalau percaya,
Makanya tenang saja. Yang penting fokuslah dalam bekerja, fokuslah dalam beribadah, binalah rumah tangga kita. Allahumma amin. Allahumma amin. Biar rumah tangga tidak terkontaminasi dengan keadaan, biar ibadah tidak pantang surut lantaran penghasilan, biar fokus kepada Allah tidak kelep-kelepan lantaran pekerjaan, fokus semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fokus saja udah. Masalah hidupmu urusan Allah, rizkimu urusan Allah. Ini kan sudah jelas. Kalau rizkimu urusan Allah, mau digencet bagaimana tetap hadirin, gak bakalan gagal, betul nggak gitu? Betul. Mau dijahatin gimana, tetap kalau Allah sudah mau ngasih, siapa yang mau ngalang-ngalangin? Betul. Betul nggak gitu? Betul. Iman kok kecil banget kita kadang-kadang, baru ada kejadian dikit udah oleng. Bener nggak gitu? Betul. Kenapa? Karena kita bersandar dari selain Allah salahnya. Jadi selama ini kamu bersandar dengan pekerjaan kamu, datang saingan ngamuk-ngamuk. Betul nggak gitu? Betul. Bersandar kepada warung, ada tetangga buka warung, benci. Bersandar kepada pekerjaan, ada PHK, ngamuk. Betul nggak gitu? Betul. Kalau bersandar ke Allah, 1000 perusahaan mem-PHK saya, gak jadi soal. Yang penting rezeki saya masih lancar dari Allah gitu. Betul enggak? 1000 saingan datang dalam satu buah usaha, tidak jadi soal karena rizki urusan Allah. Alhamdulillah. Ini harus kita miliki sebagai jamaah manaqib agar tidak mudah terprovokasi, agar tidak mudah saling mencaci maki, agar hati kita bebas dari rasa benci. Betul nggak? Masa ahli dzikir punya kebencian? Ahli ibadah kok nanam kebencian? Ahli ibadah, ahli dzikir kok kalimatnya penuh caci dan makian? Mana ibadahnya? Mana dzikirnya? Ibadah itu menunjukkan ketundukan kamu, kekalahan kamu, kepasrahan kamu kepada Allah. Kalau kamu selalu tidak nerima, mana hasil ibadahnya? Percuma dong. Betul nggak gitu? Zikir ini adalah satu buah sarana untuk ingatnya kepada Allah. Kalau selalu oleng dengan kehidupan ini, mana zikirnya? Betul? Mana zikirmu? Mana ingatmu ke Allah? Bukankah engkau harus ingat Allah Tuhan di atas segala-galanya, Allah Raja di atas Raja, Allah Sang Penguasa di atas segala-galanya. Tidak ada satu makhluk pun yang akan bisa menandingi Allah. Tidak akan ada satu makhluk pun yang mau mendolimi orang lain dibiarkan oleh Allah. Mana buktinya? Sejarah sudah mencatat, sejarah sudah membuktikan betapa hebatnya Fir'aun dengan tentara-tentaranya, serta dengan kedudukan raja, serta dengan harta bendanya, tetap dia akan kalah dengan pertolongan Allah yang Allah tolong kepada Nabi Musa alaihi salam. Betapa hebatnya Raja Jalut, badan tinggi, gagah perkasa, bagaikan raksasa. Tidak ada satupun orang yang mampu menaklukkannya. Namun Allah tidak membiarkan Jalut dengan kemungkarannya, Jalut dengan kedolimannya. Diutus Nabi Daud alaihissalam yang tidak begitu besar, namun kekar badannya, tumbang cuma dengan selepetan, beres urusan. Betul nggak gitu? Iman kita kadang kecil banget gitu. Baru ada sidang-sidang kayak gitu udah uring-uringan, buset, mati kita kerja kalau gini caranya nih. Repot gitu. Lu repot, Allah masih ada, mana yang repot? Dulu saya tidak kerja, orang tua saya tidak kerja, ngomong gitu kan enak. Betul nggak Pak? Betul. Zaman Bapak ada pabrik nggak Pak? Ya. Ayo coba, semua bertani, makan apa enggak? Hidup apa enggak? Hidup. Sekolah apa enggak? Bisa ibadah apa enggak? Bisa. Orang tua saya, orang tua jamaah buta huruf. Bapak saya nggak sekolah, ibu saya nggak sekolah. Bapak saya sekolah di SR dulu, sekolah rakyat itu. Betul nggak gitu? Cuma bisa baca tulis doang. Bisa ngedein saya, bisa ngedein keluarga saya. Kakak-kakak saya di sekolah kan bisa. Saya dan jamaah hidup di dunia modern. Betul nggak gitu? Di tangan-tangan sudah memegang Android. Bicara dengan kalimat-kalimat Inggris. Orang tua kita bahasa Inggris juga orang paham. Android juga orang ngerti. Download orang ngerti.
Betul nggak gitu? Kita sudah ngerti ini dan itu, kenapa harus takut dan khawatir? Percayalah, Allah Maha Adil, Allah Maha Baik, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Penolong. Kemungkaran tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah. Betul nggak gitu? Kezaliman tidak akan berjaya di bumi semesta ini. Betul? Betul. Kemunafikan tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah. Hancur semuanya, Namrud hancur, Jalut hancur, betul nggak gitu? Betul. Beres, kita punya Allah. Kan Abah sudah ngajarin, apa katanya Abah? Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Betul. Makanya jam kapan lagi paling happy udah, betul nggak gitu? Karena beres sudah urusan. Yang penting ada Allah. Mau gimana ke dunia ini nggak ngurus, yang penting Allah sayang sama saya, Allah cinta sama saya, Allah berikan saya kesempatan ibadah. Alhamdulillah. Maka semoga jamaah selamat semuanya, amin. Selamat rumah tangganya, selamat profesinya, selamat hatinya, selamat imannya, selamat cintanya, selamat keyakinannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah bi barakatihi abina wa umina. Allahumma ya Allah bi barakati ustadina. Allahumma ya Allah bi barakat karamati Syekhina Bahyai Junaidi Al-Baghdadi. Allahumma ya Allah bi barakati karamati Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Allahumma ya Allah wa bi syafaat nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah biidnillah waridallah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana inna maglubun fantasir wajibur qalbanal munkasir wajma' samnal mudasir, innaka antar rahmanul muqtadir, ikfina ya kafi ana abdukal muqtakir kafa bilaika fa bilai nasira, inna syirka ladul adim yardul mandil ibad faqti abdabru kamilatina dulamu walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Allahumma awir qulubana bi nurihi hidayatuka kama ta'ardu bisabika abadan abada ya Allah. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah ya Rabbi, kami semua adalah hamba-Mu yang tidak punya daya dan upaya, tidak punya kekuatan dan tidak punya kemampuan. Maka oleh karena itu semua kami serahkan kepada Engkau. Diri kami, keluarga kami, istri-istri kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang cinta kepada kami dan orang-orang yang kami cintai, semuanya kami serahkan kepada Engkau ya Allah. Selamatkan masa depannya, selamatkan kehidupannya, selamatkan imannya, selamatkan hakikat imannya, selamatkan ya Allah istiqomahnya, selamatkan cintanya, selamatkan hajat dan keinginannya. La haula wala quwata illa billah. Dengan kesadaran inilah ya Allah kami sangat butuh kepada Engkau. Dengan kesadaran inilah ya Allah kami yang tidak berdaya ini sangat butuh pertolongan Engkau, sangat butuh kasih sayang Engkau, sangat butuh welas kasih Engkau, sangat butuh ya Allah perhatian Engkau. Allahumma barik lana ya Rabb. Malam hari ini yang bersiput di tempat ini Engkau melihat satu persatu, Engkau tahu akan isi hatinya masing-masing. Kami semua sepakat mendoakan keluarga kami, saudara kami almarhum Zainuddin bin Aam. Beliau cinta dengan Syabdul Qadir Jilani, beliau cinta dengan Abai Junaidi Al-Baghdadi, beliau cinta dengan baginda Rasulullah. Telah Engkau panggil dia ya Allah, membawa cinta kepada ulama, membawa cinta kepada orang wali, bil khusus Sultan Aulia Syabdul Qadir Al-Jilani, dan membawa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pernah dawuh ya Allah, yusarul mar'u ma'aman ahabba ilaih. Kami sangat percaya dengan apa yang baginda Nabi katakan. Manusia kelak akan dikumpulkan bersama dengan yang dicintai.
Kami dan keluarga semuanya yakin dan percaya Zainuddin kumpul dengan Syaikhul Qadir Jilani, kumpul dengan baginda Rasulullah, berada di dalam surgamu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Namun kami yang masih hidup ini malam hari ini bersimpuh di tempat ini masih sangat butuh kepada Engkau. Kami butuh ya Allah, sangat butuh pertolonganmu, butuh pertolongan dalam membina rumah tangga, butuh pertolongan di dalam usaha, butuh pertolongan dalam memberi nafkah anak dan istri kami, butuh pertolongan di dalam menggapai harapan dan keinginan kami. Jamaah yang hadir kabul maksud, kabul niat, kabul hajat demi kasih sayangmu ya Allah. Allahumma sallimna jama' manakib wa qul jal haq wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul jal haq wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sungguh akan datang kebenaran, akan hancur kebatilan. Amin ya Allah. Dan kebatilan pasti akan kalah dengan kebenaran. Allahumma sallimna jama' manakib, sallimna imam-imam manakib, sallimna Indonesia, sallimna min abadi dunya wal akhirah wa min fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Wa fawwidu amrillah innallaha basyirun bil ibad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya jal jalali bil rahmat ya arhamar rahimin. Farrij alal muslimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi hormati nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Kurang dan lebihnya saya ucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya ya. Jadi udah nggak salaman lagi karena tadi udah salaman semua ya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan semuanya sehat. Shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebelumnya dihimbau kepada seluruh jamaah manakib